Mereka bisa menyimpulkan bahwa Ita Mustafa udah nggak mau main film lagi gitu. Saya nggak tahu, padahal saya nggak pernah ngeluarin statement kayak gitu loh. Kan kalau masih muda kita pasti orang lain harus banyak ngikutin kita, apalagi pasangan kan. Nah itu sedikit-sedikit harus di pasangan dulu, pasangan yang sekarang nih kan beda. Kalau masih muda kan pasangannya beda. Ya iya sih. Iya sih. Nih kalau gue jawab nanti gue kepancing. Enggak dong, enggak. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Hari ini kita akan berbagi cinta dengan gadis penakluk. Mbak Ita Mustafa. Bukan gadis. Oh iya. Ibu penakluk sekarang. Mbak, Masya Allah. Masya Allah juga, udah lama nggak ketemu. Udah lama nggak ketemu ya, makanya dengar Mbak Ita lagi seru-serunya muncul di sana-sini nih, aku langsung hubungin gitu. Ada 20 tahun ya? Ada kali ya Mbak, kita nggak ketemu. Ada. 20 ya? Tapi nggak apa-apa, nggak ketemu bukan berarti nggak ada perhatian dan iya kan gitu loh, silaturahimi lewat sosial media aja. Mbak Ilo nggak ada berubah sama sekali, makan makin muda. Come on, aku buka bongkar rahasianya aja ya. She's 63 years old. Look at her gitu loh. Look at her, apakah ini bisa 11 tahun lagi seperti ini mudanya? Wow, insya Allah. Mbak ini diapain? Bagus banget, jaganya bagaimana? Gitu loh. Jaganya? 7 days a week olahraga. Katanya enggak, 5 hari seminggu, apa gimana? Jadi dibuka nih? Bukan dong, ini rahasia kan, kita harus buka dong. Enggak ada rahasia. Jaganya dari awal udah dirawat sebenarnya. Nah itu dia. Dari muda. Jadi pada saat orang muda itu suka-suka nggak ngerawat apa-apa, aku udah mulai sampai diledekin tuh dulu sama Ria Irawan tuh. Sama Ria lagi. Dia kan emang tuh selalu tuh, udah kayak tante-tante katanya gitu, pakai ini pakai itu katanya gitu. Tapi ya hasilnya sekarang. Iya benar sih. Bisa. Enggak kan nggak ada yang instan. Instan. Kan? Betul. Pasti itu. Jadi benar ya, dari awal sedini mungkin memang betul kan? Iya, karena dulu aku inget ya, aku lagi pertama kali main film tuh, aku inget deh Rima Melati tuh masih tahu aku gitu. Tahun 77 tuh ya film pertama. Karena aku sempat. Aku udah kayak ini loh Google-nya Mbak Ita. Iya kan sempat dia jadi ibu aku tuh di film. Dia tuh nanya, kamu kalau nangis, apalagi Tante Yosefa tuh, kalau nangis gimana? Terus kan ini kan ribuan watt kan kalau syuting kan, jadi itu ngerusak kulit banget gitu. Terus makeup tebal gitu, jadi satu ya. Satu aja 5.000, kencang banget buat ini. Jadi dikasih tahu lah gitu, harus diginiin. Aku mikir juga ya, akhirnya terbiasa sampai tua. Dan ya jaga makan. Aku parno gemuk soalnya, nggak suka. Oh, parno gemuk, in a good way ya? Iya, in a good way lah pasti. Aku nggak diri aku nggak suka gemuk. Jadi begitu naik sedikit, aku langsung turunin lagi, puasa gitu, diet gitu. Jadi emang sampai seumur gini aku nggak pernah ngalamin overweight gitu, nggak pernah. Even waktu baru melahirkan pun aku nggak gendut, nggak gemuk gitu, nggak kayak orang yang bengkak-bengkak gitu, itu enggak. Senang banget itu. Iya, tapi memang dokternya waktu itu kebetulan nggak di Indo, di Singapura, dan aku harus melahirkan di sana. Jadi kan menunggu kelahirannya itu kan 9 bulan nggak boleh naik pesawat. Betul. Kan. Jadi mereka strict banget itu. Jadi dia bilang eat properly gitu. Ya jadi diajarin makannya nggak boleh ini harus itu gitu.
Jadi naiknya juga nggak banyak. Aku hamil And get aja used to it 5 ya. Terus jadinya jadi terbiasa dengan pola makan. Jadi diatur seperti itu. Jadi less tepung ya kan ya. Gula, karbohidrat dan lain-lain. Ya no wonder gitu loh. Sama ini nih tadi tips dibaginya keren banget. Nggak akan pernah mau beli baju kalau gemuk. Oh iya. Itu keren banget. Itu keren banget. Jadi mau nggak mau ya harus kecilin untuk bisa dipakai lagi. Iya, jadi nggak mau beli. Misalnya saya nggak punya baju nih karena lagi gemuk gitu. Saya nggak mau beli. Jadi tetap pakai yang itu walaupun kesempitan ya besoknya aku diet. Aku nggak puasa lah pastinya itu. Terus olahraga juga penting gitu. 5 hari seminggu plus puasa Senin Kamis. Karena kan aku dulu pernah kena sakit berat, jadi Tahun berapa itu, Mbak, ya? 10 tahun yang lalu deh. Iya. Jadi terakhir pas kena COVID, nah di situ aku start olahraga dan ternyata jadi kayak addicted ya olahraga itu. Jadi kalau misalnya aku bangun pagi lagi nggak olahraga gitu, nggak enak. Terus mikirnya gini, ngapain ya bangun tidur, terus nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliat TV gitu. Mendingan gue gerak gitu. Keren. Jadi akhirnya hormon pun bagus kan, endorfinnya juga enak kan jadinya kan gitu. Jadi nggak ada pikiran jelek deh. Nggak sempet sekarang. Iya, karena kalau happy terus jadinya. Kalau olahraga kan membuat kita hormonnya bagus, jadi nggak ada negatif energi itu yang ada jadinya. Happy terus karena aku juga olahraganya nggak sendiri. Sama siapa? Aku sama Mas Bambang? Enggak. Dia kan golf. Aku kan takut matahari yang langsung gitu. Jadi pertamanya aku punya teman berdua di GBK. Kita jalan pagi yuk gitu. Terus jam berapa? Jam 6. Jam 6. Aduh, kok nggak bisa bangun gitu kan. Dulu awalnya gitu. Aduh, kok nggak bisa bangun jam segitu. Sekarang bangun. Lumayan loh Bakalan Jati ke GBK. Waktu pandemi itu masih di Baka? Cuma 20 menit. Iya. Kan? Tapi sekarang pagi-pagi ya. Sejam sampai, nggak sampai sih 45 menit. Tapi tetap ku jalanin. Keren. Karena udah komit kan sama teman-teman juga gitu. Jadi teman-teman artis atau teman-teman? Enggak ya. Muda-muda. Oke. Kayak gini-gini muda-muda. Itu teman-teman saya semua, makanya saya bergaul sama timnya semuanya anak muda. Biar kita juga ikutan muda. Muda-muda. Gitu. Jadi awalnya berdua. Sekarang grup aku udah 30 orang. 30 orang sekarang. Seru banget. Jadi awalnya ada crowd sendiri jadinya kayak gitu. Iya, seneng happy jadinya. Jadi ya olahraga tuh. And you're the oldest one, sorry for asking. Aku ada satu yang lebih tua, tapi aku ketuanya, pemimpinnya. Jadi bikin grup. Mamanya. Iya, bikin grup itu namanya Jedor. Oh, Jedor. What is that? Apa Jedor atau Jedor? Sebenarnya jangan kasih kendor. Karena jadi kalau olahraga gitu, kita kalau belum 10.000 langkah itu kan belum berhenti. Betul. Gitu. Jadi kalau memang ada yang berhenti, nggak boleh gitu kan. Diingetin jadi gitu semangat diingetin. Tapi seneng sih, sampai akhirnya bukan olahraga aja. Jadi pergi piknik, makan semua, sampai tadarusan gitu bareng semua banget. Menyenangkan gitu loh. Anyway, jadi aktivitas sekarang, restoran sempat tutup ya? Udah tutup ya? Dulu kan kuliner kan, restoran kan. Terus sekarang jadi menikmati hidup banget nih Mbak ya? Anak udah gede-gede. Iya dulu sejarahnya sih berhenti main film, berhenti. Aku kan sempat punya perusahaan kan, advertising. Betul. Itu juga sempat berhenti karena aku punya anak. Karena aku tuh ngurusin diri. I know. Jadi totally setelah punya anak benar-benar fokus ke rumah tangganya, meninggalkan semuanya. Itu permintaan suami atau memang? Enggak. Aku di samping itu juga suami aku ya saingan sama satpam juga. Kenapa? Gitu. Jadi sampai hari ini loh umur aku 63 tahun. Pulangnya malam? Pulang jam 10 gue udah dikunciin pintu. Kamar dikunciin gitu. Pokoknya nggak boleh lewat dari jam 10. Oke, keren. Jadi tahu nggak sih rumah jauh ya. Perlu perjalanan pulang tuh kan 1 jam. Betul, at least ya. At least. Jadi jam 9
aku udah mesti cabut tuh. Sementara orang jam 9 baru start kan ya. Lagi enak-enak Iya, lagi start. Lagi seru-serunya. Istilahnya nih baru pesen menu makanannya belum datang, aku udah mesti pulang gitu. Aduh, itu gondoknya setengah mati sih. Tapi bagus ya, itu good idea tuh, teman-teman. Jadi ada kayak gitu, lewat jam 10 nggak boleh masuk. Jangan diikutin, itu bikin stres. Masa? Ya pasangannya stres lah, gue Caca stres. jangan diikutin. Oke, jadi lebih banyak socialize ya, lebih banyak sosialisasi. Sekarang iya sih, karena aku tuh dari umur 15 tahun udah kerja, kan, udah syuting. Terus SMA. Kenapa Mbak? Memang diperbolehkan atau tuntutan? Dua-duanya. Jadi papa aku kan meninggal aku umur 8 tahun. Terus adikku masih 3 malah. Terus yang cari uang kan mama, dia punya catering sama akhirnya Mbak Ida nyanyi gitu. Terus begitu aku main film, di samping buat bantu juga, akunya cinta banget sama dunia itu gitu. Jadi emang nggak mau berhenti, maunya terus. Jadi juga kalau misalnya saat kemarin nggak ngurusin anak sendiri juga mungkin nggak berhenti juga ya. Berhenti juga. Aku sempat searching 2007 terakhir main film. Nah itu pas aku buka perusahaan tuh. Oke, ya si advertising itu. Dari situ terus aku punya restoran, terus punya anak, ya aku ngurus anak. Bisa ya Mbak, switch kegemaran, kecintaan terhadap dunia film. Begitu married langsung banting setir untuk meninggalkan, kita kan sama-sama tahu bagaimana serunya dunia itu ya. Dunia yang membesarkan seorang Ita Mustafa gitu loh misalnya. Itu kan seru banget dengan segala macam gitunya gitu loh. Sebenarnya berhentinya itu ya gara-gara aku punya perusahaan kan. Pas aku terjun di dunia itu menyita waktu, menyita pikiran, dan itu aku enjoy banget juga. Karena kerjanya 9 to 5, tapi aku dapat hasilnya banyak gitu. Lagi booming-boomingnya itu advertising at that moment ya. Jadi kalau film kan sampai jam 3 pagi. Capeknya gila gitu kan. Nah, tiba-tiba ini cuma 9 to 5, aku dapat segini gitu kan. Jadi aku menikmati juga. Masih bisa keluarga segala macam gitu, waktunya ada. Oh, itu. Jadi aku menikmati juga, terus pas kawin, pas ngurus anak, itu lain lagi ininya. Nikmatinya lain lagi gitu. Apalagi ngurus sendiri. Ngurus sendiri, dan ternyata yang paling berat dari semua pekerjaan yang aku jalanin adalah mengurus anak dan membesarkan anak. Itu luar biasa. So, ibu rumah tangga itu pekerjaan yang paling tidak gampang. Emang. Iya kan? Membesarkan anak sendiri ya. Sementara kadang-kadang kadang-kadang para lelaki kan suka tidak menghargai seorang istri kan ya. Ada kan yang begitu kan. Banyak. Siapa gitu. sih? Gitu. Nah tapi itu emang yang paling berat buat aku. Apa momen yang paling nggak pernah bisa dilupakan dari ngurus anak, Mbak? Dari kecil sampai sekarang. Yang nggak bisa dilupain dari sisi yang enaknya atau nggak enaknya? Both. Because kelihatannya Mbak Ita enjoy banget ngelakuinnya gitu. Oh, kalau sisi enaknya itu pada saat anak itu lagi golden age ya, lagi masa-masa yang itu, itu lucu gitu, itu menyenangkan banget. Tapi pada saat nggak menyenangkannya itu, pada saat si anak itu sudah menjelang akil balik ya, udah mulai bisa ngelawan, bisa ngebentak, terus udah mulai masuk ke pergaulan gitu. Aduh, itu luar biasa. Itu bisa, aku tuh... Dia lebih dekat ke Mas Bambang apa dekat ke Mbak Ita? Anak aku? Sebenarnya sih deket ke aku ya, gitu. Cuman emang suamiku tuh waktu itu agak-agak jealous juga kalau anaknya lebih banyak ke ibunya gitu. Jadi dia berusaha juga untuk ngambil hati anaknya gitu. Nah itu
Ya istilahnya tuh kalau ibu rumah tangga mah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala tuh. Itu ingat my mom sih gitu, bener-bener semuanya bener kepala jadi kaki. Iya, makanya di Islam juga dibilangin kalau sama ibu nggak boleh nggak bu itu ya, itu sih bener banget sih. Karena ya aku rasain itu kayaknya hidup kita itu bener-bener udah ya buat anak. Kadang-kadang sampai nggak mikirin diri sendiri gitu. Pernah ada momen gitu nggak pernah? Wah pernah. Aku punya anak yang gede terutama ya. Itu unik. Dia sangat pintar. IQ-nya 130. Wow. Tapi saking pinternya jadi ya itu apa ya? Dia merasa nggak biasa pasti gitu. Pasti unik ya. Nggak biasa. Nah itu perjuangan juga tuh. Jadi nggak gampang lah, apalagi anak laki ya. Akhirnya selesai juga kuliahnya ya. Akhirnya alhamdulillah. Ini tinggal satu nih. Tinggal satu. Yang gede lagi di Melbourne. Iya. Aduh, itu penuh dengan perjuangan. Makanya sekarang nih aku ya menikmati hidup bener-bener me time banget gitu. Jadi sekarang ini aku gini, it's time for me. Aku mau happy. Aku mau lebih cinta diri aku dari siapapun di dunia ini gitu ya, selain ibu gitu, bapak. Aku mau jalanin apa yang bikin aku happy banget. Jadi aku nggak mau stres, aku nggak mau mikir yang berat-berat, aku cuma mau happy aja. Even itu yang sekarang aku lagi jalanin. Ya enjoy life lah. Ya, karena udah aku merasa gini, udah cukup ya aku melahirkan berat ya kan, apalagi hamilnya. Luar negeri mesti normal lagi. Iya. Diusahakan untuk normal kan. Tapi enggak sih, akhirnya operasi juga. Tapi anak-anak ada ikutin jejak Mbak Ita nggak? Yang kecil pinter ngarang lagu sama nyanyi. Oh, tantenya nyanyi soalnya. Iya, tapi karena dia sekolah di sana kan jadi tertunda terus. Kemarin sih ada beberapa grup band juga yang sempat ketemu. Ya. Jadi mau lebih seneng ngurus anak atau lebih seneng main film? Dua yang berbeda gitu. Ini pasti tawaran banyak ini kalau bilang iya aja deh. Kelar udah ini langsung semua akan ini kenapa? I don't know. Tahu nggak kenapa? Begitu aku keluar lagi gini, di kalangan film sendiri, di produser sendiri dan teman-teman, mereka bisa menyimpulkan bahwa Ita Mustafa udah nggak mau main film lagi gitu. Saya nggak tahu, padahal saya nggak pernah ngeluarin statement kayak gitu. Nggak ngerti aku. Dari mana mereka? I don't know. Karena mereka nggak lihat mau keluar, tapi kok nggak nongol-nongol di mana-mana di film. Iya, maksudnya kok ditawarin waktu itu. Karena kan Mbak Ita more into film ya. Karena kan besarnya di film ya. Kemarin kan ditawarin stripping, tapi kan terus mereka gini, bener tak mau main bener nih bener. Saya dikit-dikitnya jadi mikir juga kan ya. Iya bener gitu. Waktunya ya mungkin waktunya. Tapi terus waktunya nggak ada. Kalau stripping. Kangen main film nggak sih Mbak? Kangen banget tahun sekarang. 1980 Gadis Penakluk dapat Citra loh, supporting actress ya, ya kan? Lalu nominasi berkali-kali di Bukan istri pilihan. Bukan istri pilihan sama apa sesaat lagi. Tinggal sesaat lagi sama Om Roy Marten juga. Gitu loh. Kangen sih sekarang ini setelah ketemu. Dulu waktu saya muda sih. Lihat ketawanya Mbak Ita tuh sama kerlingan ini kan gini kan beda nih dari pipinya gini. Wah, ini orang cakep amat sih. Waduh, top banget deh. Ingat adiknya Kasino di Pratiwi kalau nggak salah di film GR apa itu ya, lupa. Gede Rasa. Nah, Gede Rasa kan gitu loh. Wah, saya mah pengikut setia. Terima kasih. Ini bahasa Sunda, bahasa Palembangnya masih jago ya? Enggak ya? Aku nggak bisa ngomong tapi ngerti. Nah, jadi antara Sunda dengan Palembang ya, Sumatera Selatan dan Jawa Barat ya. Itu hasilnya ini. Tapi apa yang dalam hidup yang Mbak Ita dapatkan selama ini Mbak dari proses hidup? Apa yang Mbak Ita dapatkan? Naik turun segala macam apa yang mungkin yang bisa share sama viewers Alvin in Love? Ya, untuk mendapatkan sesuatu itu memang kita tuh harus kerja keras gitu.
tapi di samping itu juga memang ada faktor lucknya juga gitu. Dan aku berpikir bahwa sesuatu itu nggak juga bisa dipaksakan, tetap aja harus waktu ya, menurut aku sih waktu gitu. Be patient. Be patient. Be patient. Ya itu yang saya dapat ya. Tapi dalam hidup sih sebenarnya. Kalau dalam pekerjaan ya sama sih, kerja keras, kita sabar, nggak cepet mutung istilahnya apa ya? Mutung tuh baper. Nggak cepet, bukan nggak cepet putus asa. Iya, putus asa. Jadi pada saat kalau nggak berhasil, bangun lagi cepat, bangun lagi cepat gitu. Itu bedanya orang dulu sama orang sekarang kali ya? Nggak tahu. Ini kalau orang sekarang gimana ya? Nggak tahu, makanya aku mau tanya nih, bedanya pemain film sekarang sama dulu apa sih Mbak? Kalau Mbak Ita lihat dari pengamatannya aja deh. Aku kan sekarang belum masuk lagi di dunia filmnya ya. Pengamatan saya bilang begini. Kalau aku lihat dulu kan nangis beneran nangis, nggak boleh ganggu, diam dulu, ya kan? Nggak boleh ganggu, kasih waktu, semua diem, nggak boleh apa-apa, misalnya kayak gitu atau apa, bener-bener gitu. Karena kan gini, dulu kan nggak digital, betul. Kan bahan kan beli mahal, jadi pemain itu dulu harus pinter, harus jago, karena kalau nggak produsernya yang ngamuk, lo nggak bisa main, lo nggak ditawarin main gitu. Jadi di samping modal kecantikan atau whatever yang itu, kamu harus punya kepintaran gitu. Kalau enggak ya tenggelam. Kesel pemain yang lawannya juga. Karena kalau misalnya mau take terus 20 kali nggak bisa itu bisa emosi gitu. Pastilah, ya. Di samping juga produsernya juga kan ngamuk ya gitu. Kalau sekarang kan banyak digital, hapus gitu. Terus banyak bantuan kan. Kalau dulu emang lo harus pada saat syuting ya kamu pasti tahu lah. Pada saat syuting lo harus hafal dialog, harus tahu blocking lampu, harus tahu blocking sama temen, harus kalau dianya salah-salah kita harus improvisasi. Dan itu dalam satu waktu kita harus fokusnya segitu banyak gitu. Kalau sekarang aku nggak tahu ya, mungkin udah lebih maju kali ya, saya nggak tahu deh, karena belum mulai main. Habis ini dipanggil. Nggak bilang ya atau tidak. Peran yang diinginkan yang belum didapatkan ada nggak? Peran yang inginkan, karena kan komedi berapa kali ya, saya lihat ya dengan Warkop ya. Tapi lebih banyak peran serius kan diperankan Nasrullah Mustafa gitu. Aku nggak pernah dapet peran antagonis mungkin, tapi nggak cocok kali. Selalu dapetnya orang matanya yang tertindas terus. Gue ditindas aja terus. Aku mau bilang gitu, cuman gak enak. Ih, apa muka gue yang muka tertindas. Enak banget nih kayak coba dikerjain gitu. Sorry. Jadi nggak pernah tuh dapet yang antagonis. Ya mungkin nggak cocok kali dianggapnya ya gitu. Tapi itu pun juga drama yang begitu juga aku udah, ya maksudnya berat juga gitu, nggak gampang kecuali komedi ya. Kalau komedi kan ya bukan stand up komedi, maksudnya kalau di film kan semua ada skripnya gitu, nggak otodidak. Kalau otodidak juga mungkin aku nggak bisa. Siapa aktor yang mau dijadikan lawan main? Misalnya nanti kalau balik lagi. Maksudnya main sama siapa? Aktor tua atau? Bebas, aktor tua boleh, aktor muda boleh. Siapa? Pengen siapa Mbak? Lawan mainnya. Kalau balik ya, kalau mau balik ya. Buat jadi ininya ya. Siapa namanya? Rahardian. Reza Rahardian. Oke. Yang lebih seumuran. Seumur? Siapa ya? Kan masih banyak tuh ya. Siapa ya? Roy udah pernah, Deddy Miswar udah pernah. Yang belum pernah siapa? El Manik udah pernah. I don't know. Raisa tapi belum. Aku soalnya dulu lumayan banyak sih ya mainnya. Ada sekitar 20-an kali, 20 film. Aku 79 main. 81 aku dapat citra, jadi baru 2 tahun tuh aku main itu. Hebat banget ya 2 tahun main langsung dapat citra. Maybe faktor luck juga ya kali ya.
You mention it ya. Ya kan? Ada keberuntungan dan mungkin. Mbak, tentang kehidupan keluarga ya. 5 ya anaknya ya jadi ya. 3 sambung, 3 sambung. 2 yang aku sendiri. Nah, bisa sharing sama kita menjadi seorang ibu sambung sampai bisa sekian tahun gitu loh. Dan look at you gitu loh, enjoy, asik-asik aja. Family juga asik-asik aja semuanya gitu loh. Apa sih tipsnya ya kalau sama anak sambung? Aku nggak terlalu banyak ngatur dan mencampuri privasinya mereka gitu. Jadi pernah satu hari mereka mau nikah. Aku bilang jangan pusing mikirin saya harus berdiri di samping papa kamu, tapi kamu jalanin aja sama papa sama mama kamu. Saya nggak ada di situ pun I don't mind gitu. Karena saya nggak pernah mau membuktikan kepada orang lain bahwa ini suami gue loh sekarang gitu. No, aku nggak perlu aku digitu-gituin. Jadi let them happy. I don't touch their privacy gitu. Nah, itu aku. Jadi sampai akhirnya ke kehidupan yang ininya juga aku nggak terlalu banyak mencampuri dan mengganggu gitu. Karena basically-nya juga saya sebenarnya orangnya yang nggak pengen diganggu juga gitu. Jadi saya juga nggak mau mengganggu orang lain sampai nggak nyaman gitu. Pernah berusaha menarik perhatian mereka nggak di awal-awal gitu? Enggak juga kelihatannya ya? Dengan gaya dan style. Apa ya? Aku orangnya nggak terlalu memaksakan kehendak aku kepada orang lain gitu. Malah sebenarnya lebih banyak aku ngalah melulu sih. Ngalah mulu, makanya dia bilang nggak capek lo ngalah melulu kata Ira gitu. Aku lebih prefer cari tenang gitu. Nggak ya, tapi memang kadang-kadang ada komplain juga gitu dari temen, dari orang. Kok lu nggak gitu sih tak gitu? Kalau gue sih maunya gini-gini gitu. Ya itu lo, tapi gue nggak gitu. Itu dia, itu yang dipegang terus Mbak Ita ya. Oke, sharing tips dong Mbak, tips sukses ala seorang Ita Mustafa yang untuk jadi ibu dan aktris. Aduh, kalau dibilang sukses juga sebenarnya sukses ya, lah Mbak. Sukses ya, iya, alhamdulillah ya. Tapi kan orang yang tahu kan ya. Kadang-kadang kan kita nggak merasakan. Ya kayak misalnya gini ya, apa adanya aku sekarang begini aja sebenarnya dari awal aku bukan yang merencanakan gitu, enggak. Cuman memang kayak aku kurus karena memang aku nggak suka, ya jadi aku jalanin yang nggak membuat aku gemuk gitu. Tapi memang pada saat aku udah mulai kena sakit waktu itu ya, jadi begitu dibilang sama dokter ini udah bersih, clean gitu. Nah di situ aku mulai saya harus jaga, saya harus sehat, saya nggak mau di masa tua saya bolak-balik ke rumah sakit, ke dokter gitu. Terus saya kalau bisa umur 60 itu saya punya badan bagus gitu. Nggak harus kelihatan kayak orang yang nenek-nenek yang jalan aja susah. Nah itu memang goalnya aku. Ikhtiarnya dilakukan kan benar-benar. Iya dengan olahraga itu ternyata kok bisa ya gitu. Ternyata itu juga bikin aku happy juga. Ternyata juga orang lain melihatnya juga senang gitu. Jadi ya aku syukurin aja. Terinspirasi jadinya ya. Terinspirasi. Nah buat teman-teman yang ingin mendalami acting apa pesannya tadi? Oh belajar. Jadi yang pinter. Jadilah aktor yang pinter ya. Belajar iya. Karena ya benar banyak orang juga yang bisa otodidak belajar secara langsung gitu, tapi kadang kita juga harus ada ilmunya juga gitu. Jadi kayak misalnya gini, faktor mau adegan nangis gitu, emang terus-terusan mau mikirin yang sedih atau pakai bawang atau pakai apa kan enggak? Glycerin sekarang. Nah makanya sebenarnya itu ada tekniknya gitu. Nah itu kan harus belajar. Aku bilang sih itu sih. Dengan belajar. Pikirin satu titik aja udah enak kan langsung keluar deh. Keluar. Emosinya lain deh. Tapi itu pengalaman hidup juga berfungsi sih Mbak, berpengaruh ya.
untuk bisa mengeksplor perasaan dan lain-lain kali? Nggak juga. Nggak juga. Dulu kan aku waktu mulai main umur 15. 16. Pengalaman hidupnya apa? Nggak ada. Sekarang iya. Banyak ya. Tunggu dulu, sekarang iya apa aja? Belum cerita ya tadi. Kayaknya itu nggak bisa. Kayaknya nggak bisa dibongkar. Aduh. Jadi seorang Ita Mustafa ada rahasia loh, Cia. Harus. Enggak lah, hidup kan harus ada dong. Privacy kan harus ada. Harus. But you learn something from that ya, dari kehidupan. Oh iya. Iya. Sampai bisa belajar cuek juga. Sampai mereduce kemauan juga gitu. Oh iya, nggak mau. Kan kalau masih muda kita pasti orang lain harus banyak ngikutin kita, apalagi pasangan kan. Nah itu sedikit-sedikit harus di. Pasangan dulu, pasangan yang sekarang nih kan beda. Kalau masih muda kan pasangannya beda. Ya iya sih. Iya sih. Nih kalau gue jawab nanti gue kepancing. Enggak dong. Kan what will happen in past is past dong. Iya dong gitu loh. Iya sih. Oke. Good. Lessons need to be learned kan. Benar. Gitu loh. Jadi pada masa itu ya, masa sekarang kan udah beda lagi gitu kan, masa yang udah yang present. Iya, gitu. kalau dulu kan masih pacaran, Ya. Sekarang kan udah Menikah. kawin mereka. Ya, itu bedanya di situ sih. Beda lagi. Ya, apalagi dengan anak yang udah besar itu juga lain lagi. Nah, itu dia. Banyak banget ngalahnya, banyak banget dibego-begoinnya. Wah, udah deh. Mama bego banget ya gitu. Itu one package ya, Mbak? One package benar. Tapi ya itu tadi golden moment nggak hilang. Tapi lucunya ya, mereka merasa dirinya udah sangat modern dan pinter gitu. Tapi one moment dia bisa yang kok ini minta tolong juga gitu. Itu nggak bisa juga sama sekali. Karena ibunya lepas. pakai hati, pakai rasa, besarin anaknya. Jadi mau gimana pun. Bukannya semua ibu gitu? Iya. Makanya pada akhirnya anak akan menyadari itu bahwa kemanapun, sehebat pun apa dia belajar dan pergi kemana, ada satu tempat yang paling indah yang dia bisa minta tolong dan tahu, yaitu ibu. Kalau gitu aku kasih dia dari anaknya buat Mbak Ita. Terima kasih. Dari mereka buat ibu yang luar biasa. Ini Garcia Dito nih dikasih nih Mama. Tuh, namanya Garcia sama Dito. Garcia sama Dito. Oke, Mbak Ita, thank you so much. Sama-sama. Sehat selalu. All the best ya. Thank you. Mohon maaf lahir batin Sama-sama, juga. sama-sama. Dan pokoknya stay in touch. Jangan kita nggak ketemu lagi 20 tahun. Bye.